warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Fatimah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bu Hafsah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita sapa dulu anak-anak ya, Bu. Ya, apa kabar anak-anak? Gimana nih saumnya di hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua pada sehat walafiat ya. Dan diberikan kelancaran dalam ibadah saum di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, anak-anak, tadi kalian lihat kan cuplikan tentang tempat-tempat yang udah disinggahin sama seorang ilmuwan muslim pada abad keempat dong. Betul sekali Bu Hafsah. Beliau menghabiskan perjalanannya selama 29 tahun. Wah, Masya Allah ya, 29 tahun dia Iya. habiskan. Betul sekali. Bu Hafsah, kira-kira siapa coba namanya? Siapa ya? Namanya nggak tahu sih Bu Fat, cuman pernah dengar kisahnya. Cuman siapa ya Bu Fat? Nah, jadi nama beliau adalah Ibnu Battuta. Oh, Ibnu Battuta. Betul. Oke, teman-teman penasaran kan gimana kisahnya Ibnu Battuta bisa mengelilingi dunia? Oke, kita simak kisah dari Ibnu Battuta yang akan diceritakan oleh Bu Fatimah. Check this out. Hai anak-anak, simak dengan baik kisah berikut ya. Anak-anak, ada yang tahu siapa itu Ibnu Battuta? Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati At-Tanji Abu Abdillah Ibnu Battuta, atau dikenal dengan nama Ibnu Battuta. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga ulama fikih Islam di Tangier, Maroko, Afrika Utara pada tanggal 25 Februari 1304 Masehi. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan belajar membaca, belajar sains, matematika, dan hukum Islam. Ia sangat senang berpetualang. Ia juga adalah seorang ahli sejarah. Lalu, bagaimana awal mula perjalanan Ibnu Battuta mengelilingi dunia? Pada usia 21 tahun, ia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan keberangkatannya inilah yang menjadi awal mula perjalanan Ibnu Battuta untuk mengelilingi dunia. Perjalanan awal Ibnu Battuta dimulai dari tempat tinggalnya yaitu Tangier, Maroko, Afrika Utara. Nah, anak-anak, kira-kira berapakah jarak dari Maroko hingga ke Mekah? Tentu sangat jauh ya. Perjalanannya itu dilalui dengan berjalan kaki, menunggangi unta, serta berlayar, sehingga perjalanan yang ia tempuh selama 1,5 tahun. Ketika ia memulai perjalanannya, Ibnu Battuta tidak sendirian. Ia bergabung dengan para musafir yang satu sama lainnya belum saling mengenal. Tetapi kepribadian Ibnu Battuta yang ramah dan mudah bersosialisasi, hingga Ibnu Battuta diberi seekor unta oleh seorang pedagang berhati mulia untuk ia tunggangi selama perjalanannya. Selama perjalanan, kondisi badan Ibnu Battuta pun menurun dikarenakan kelelahan, hingga ia terkena demam. Tetapi itu tidak menjadi rintangan baginya. Akhirnya, ia tetap melanjutkan perjalanannya bersama rombongannya dan ia menunggangi unta pemberian dari seorang pedagang berhati mulia itu dan diikatkan tubuhnya pada untanya itu dengan sorban sekencang-kencangnya sehingga ia tidak mungkin jatuh dari tunggangannya. Bersama kafilah itu, Ibnu Battuta pergi menyusuri hutan, bukit, dan pegunungan. Kemudian tiba di Tunisia dan tinggal di sana selama 2 bulan.
Pada waktu itu, keadaan kota Tunisia sedang tidak baik, dikarenakan hujan lebat, dan menjadi hambatan bagi Ibnu Battuta dan rombongannya. Namun, mereka beruntung ketika Sultan Tunisia memberikan bantuannya, sehingga bisa dipakai untuk menangkal dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi serta demam, sehingga Ibnu Battuta dan para musafir bisa melanjutkan perjalanannya dengan sehat. Bersama rombongan Haji Tunisia, Ibnu Battuta pun berangkat. Ketika keberangkatannya menuju kota selanjutnya, ia dipercaya sebagai penunjuk jalan. Ia merasa sangat bangga karena mendapatkan kepercayaan itu. Rombongan para musafir pun mempercayainya karena menurut mereka ia mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dibandingkan para musafir lainnya. Ibnu Battuta pun akhirnya menunjukkan jalannya dengan sangat pintar karena ia mengerti rute-rute yang ditempuhnya, sehingga rombongan tidak tersesat. Setelah 2 bulan berada di Tunisia, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya dan tiba di pelabuhan Alexandria. Setelah beberapa pekan di Alexandria, lalu Ibnu Battuta singgah di Kairo beberapa saat dan langsung melanjutkan perjalanannya ke Damaskus dengan pengawasan ketat dari kerajaan Mamluk. Di Damaskus, Ibnu Battuta menghabiskan bulan Ramadan dengan menggunakan waktunya untuk belajar, bertemu dengan beberapa guru, dan serta orang-orang terpelajar. Selama 24 hari di Damaskus, kemudian Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Mekah melalui jalur Suriah. Sepanjang jalur itu, Ibnu Battuta banyak mengunjungi tempat-tempat suci, salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Menjelang musim haji dimulai dan setelah bulan Ramadan selesai, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Madinah di bawah pengawasan kerajaan Mamluk yang menjamin keamanan para jemaah haji. Maka Ibnu Battuta dan rombongannya dapat tiba di Madinah dengan selamat. Setibanya di Madinah, Ibnu Battuta tinggal selama 4 hari, lalu bergegas menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah hajinya. Setelah melakukan ibadah haji yang merupakan perjalanan pertamanya itu, ia memutuskan untuk menjelajahi Irak dan Persia, lalu kembali ke Mekah pada tahun 1330 Masehi. Perjalanannya untuk sampai ke kota Mekah tidaklah mudah, tetapi dengan ketangguhan dan rasa tidak pernah menyerahnya itu membuat ia bisa sampai pada tujuan yang ia inginkan. Ia juga sangat bahagia dan bersyukur bisa berkeliling menginjakan kaki di buminya Allah. Dalam petualangannya, Ibnu Battuta pun sempat tiba di Indonesia, tepatnya di Samudra Pasai, yang kala itu di bawah kepemimpinan Sultan Pasai Al-Malik Az-Zohir. Ketika mengunjungi kerajaan Samudra Pasai, ia terkagum dengan keindahan kota. Sampai di pesisir Pasai setelah menempuh perjalanan laut selama 25 hari dari India. Ibnu Battuta mengatakan Pulau Sumatera sebagai pulau yang hijau dan subur. Saat sampai di pelabuhan, masyarakat setempat menyambut Battuta dan rombongan dengan ramah. Battuta juga mencatat bahwa Sultan Pasai Al-Malik Az-Zohir sangatlah ramah. Rombongan itu diterima dengan tangan terbuka. Bahkan, sang sultan meminjamkan salah satu kuda dan kuda yang lainnya untuk rombongan Battuta yang singgah itu. Battuta juga terkesan dengan keyakinan Sultan Al-Malik Az-Zohir. Sultan merupakan penganut Islam yang taat. Selain tegas, Sultan Al-Malik juga digambarkan sebagai orang yang rendah hati.
yang berjalan kaki saat menuju tempat sholat Jumat. Batuta berada di Pasai selama 15 hari. Tibalah saatnya mereka berpamitan. Setelah kunjungannya di Aceh, ia meneruskan perjalanannya menuju Cina, Iran, Irak, Suriah, Mesir, kemudian kembali lagi menunaikan ibadah hajinya di Mekah. Setelah ibadah hajinya yang terakhir, Ibnu Batutah kembali ke kampung halamannya. Pada usia 65 tahun, Ibnu Batutah meninggal dunia setelah menyelesaikan tulisannya, yaitu Rihlah Ibnu Batutah. Itu tadi kisah dari Ibnu Batutah yang sangat menginspirasi. Betul sekali Bu Hafsah, Ibnu Batutah sangat menginspirasi karena petualangannya juga kepribadiannya yang merupakan seorang petualang muslim yang ramah, taat kepada Allah, juga mempunyai semangat yang tinggi. Masya Allah ya, keren banget. Dan tentunya setiap perjalanan yang Ibnu Batutah lakukan itu terjadi atas izin dari Allah. Yaps, bener banget tuh. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka akan terjadi. Benar nggak, Bukan? Insya Allah. Ya. Itu juga Ibnu Batutah juga semangat ya dalam mencari ilmu. Iya. Benar nggak, Bukan? Betul. Karena beliau rela untuk pergi dari tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan ilmu. Benar nggak? Betul sekali. Nah, anak-anak di rumah, pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari kisah Ibnu Batutah barusan yang disampaikan oleh Bu Fatimah? Di komen di bawah ya, pelajaran yang bisa kalian dapat. Terima kasih ya Bu Fatimah. Tadi dari sharingnya Bu Fatimah, jadi kita tahu ya siapa seorang traveler muslim yang mengelilingi dunia. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.